Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur pagi hari ini kita diberikan satu kesempatan lagi untuk kita bisa bersama-sama menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Waktu di mana kita bisa memuji Tuhan, menaikkan nyanyian kita di hadapan Tuhan dan juga berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita lebih jauh lagi di dalam persekutuan doa Sabtu pada hari ini, mari kita mau angkat satu pujian. Satu pujian yang berjudul Hati Hamba. Biarlah kita memulai persekutuan ini dengan hati sebagai seorang hamba. Hati yang rendah, yang mau tunduk di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini. Tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekali lagi kita mau katakan, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku.
sekali lagi kita mau katakan yang terbaik. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah namamu, Allah yang maha tinggi, Allah yang tidak pernah melihat siapa kami dari rupa kami, dari wujud kami, Allah yang mengasihi kami dengan tanpa melihat, tanpa memandang apa yang kami punya. Engkau mengasihi kami ya Tuhan, seperti apa adanya diri kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh mengalami dan menikmati kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pagi hari ini ketika kami sekali lagi boleh beroleh kasih karunia untuk kami bisa menikmati kehidupan ini, biarlah ya Tuhan kami akan memulainya dengan bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang memberkati waktu-waktu ke depan. Biar kami bisa menikmati waktu ini, menikmati waktu bersama dengan Tuhan dan boleh mengalami berkat Tuhan, mengalami hati yang semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kami akan merenungkan sebagian firman-Mu, biar Tuhan yang memimpin juga, berikan kami hikmat, berikan kami hati untuk mau mendengarkan dengan taat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama membaca sebagian berita firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 31 dan juga ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 31 dan ayat yang ke-38. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin kalau di antara Bapak Ibu atau saudara sekalian yang senang menonton film begitu ya, mungkin ada yang masih ingat atau mungkin yang ada juga yang hobi dan suka dengan film ini sekitar tahun tahun 2001 sampai 2003 ada sebuah film yang cukup terkenal, dan memang film ini dibuat dalam beberapa seri, kalau tidak salah ada 3 seri ya. Film ini berjudul The Lord of the Rings ya. Jadi sebuah film yang waktu itu cukup terkenal dan cukup dinantikan begitu ya. Nah, film ini bercerita tentang, ya secara singkatnya, tentang tentang pertempuran begitu ya. Pertempuran orang-orang yang memang dipilih ya. Ada orang-orang tertentu yang dipilih, yang diutus untuk pergi menghancurkan cincin ya, judulnya aja The Lord of the Rings gitu ya, menghancurkan cincin yang memiliki kekuatan yang super gitu ya, super kuat, dan juga menyelamatkan dunia dari satu penguasa yang jahat. Nah, tentu saja Bapak Ibu, karena jenis film ini adalah film, ya bisa dibilang film laga begitu ya, yang mengangkat tema pertempuran, maka tentu saja kita berpikir bahwa karakter-karakter yang ada di film ini yang ditonjolkan adalah orang-orang yang orang-orang yang kuat begitu ya, orang-orang yang mahir di dalam bertarung, yang mahir memakai senjata begitu ya, dan sebagainya. Ya, memang beberapa karakter yang ada di film itu seperti demikian. Namun menariknya Bapak Ibu, karakter utama di dalam film ini adalah bukan seperti, tidak memiliki ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Nah, karakter ini bernama Frodo gitu ya. Jadi nama karakter ini adalah Frodo gitu. Nah, Frodo ini tidak memiliki badan yang kekar begitu ya, seperti yang rekan-rekan yang lain. Tidak memiliki badan yang tinggi, kekar, lalu dia juga tidak pandai memakai senjata begitu, tidak pandai berperang begitu. Dia juga tidak memiliki
badan yang kuat dan tidak diperlengkapi atau terlatih untuk menghadapi peperangan itu. Bahkan dia tidak tahu jalan menuju ke mana mereka akan pergi ya. Tujuan mereka dia tidak tahu kemana jalannya begitu. Tapi dia adalah salah satu orang yang terpilih di dalam pertempuran ini. Nah, si Frodo ini memiliki badan yang kecil, badan yang pendek gitu ya, dikatakan dia adalah makhluk hobbit begitu ya. Istilah di film itu dia dikatakan makhluk hobbit, yaitu makhluk yang kecil, memiliki tubuh yang kecil, pendek. Mereka juga tidak memakai alas kaki, jadi kaki mereka cukup kuat untuk berjalan dan tidak memakai alas kaki begitu ya. Tapi mereka adalah, si Frodo ini adalah orang yang berhati lembut justru ya, berhati baik, lemah lembut, dan juga dikatakan orang yang naif. Jadi kalau mau dibilang apakah Frodo cocok untuk pertempuran ini? Gitu ya, kalau kita melihat kayaknya nggak cocok begitu ya, karena memang mereka diutus untuk bertempur begitu. Tetapi menarik memang karena karakter utama yang dipilih dan untuk di dalam film ini adalah si Frodo dengan ciri-ciri seperti itu begitu ya. Nah memang kalau kita melihat begitu ya, melihat secara pandangan manusia, Frodo ini tidak cocok untuk berada di film itu begitu ya, di dalam sebagai karakter utama di dalam film itu. Tetapi ternyata kalau kita menyaksikan film ini, keistimewaan dari Frodo ini memang bukanlah terletak pada kemampuan dia secara fisik begitu ya, kemampuan manusia super bisa dikatakan gitu, atau dia mungkin jenius dan lain-lain. Tetapi Frodo ini memiliki bisa dikatakan kesediaan hati yang bersedia begitu ya. Kesediaannya untuk menerima panggilan yang diberikan kepadanya. Jadi waktu dia diajak untuk pergi untuk menyelamatkan dunia begitu kira-kira, dia melangkah dengan yakin gitu. Dia mengatakan iya meskipun dia tahu dia mungkin akan menghadapi kesulitan gitu. Tetapi dia tetap melangkah dengan yakin. Nah, itu satu keistimewaan dari Frodo. Nah, kemudian saya teringat si Frodo ini ketika saya membaca bagian firman Tuhan yang tadi itu ya, khususnya satu perikop dari kisah tentang Maria ini. Kenapa? Karena seperti halnya Frodo, Maria bisa dikatakan secara pandangan manusia begitu ya, dia tidak memiliki satu kualitas atau keistimewaan yang bisa kita katakan, oh ya pantaslah dia disebut sebagai Ibu Yesus gitu, Ibu Sang Juru Selamat. Atau kita bisa katakan secara manusia, secara pandangan manusia, oh pantaslah Maria terpilih gitu ya, dipilih oleh Tuhan untuk untuk mengemban tugas yang istimewa ini. Tetapi kalau kita membaca dan melihat latar belakang dari Maria ini, kita akan mengatakan secara manusia, kok Maria bisa ya terpilih begitu ya, karena bisa dikatakan Maria ini bukan berasal dari keluarga yang terpandang gitu. Juga bukan keluarga yang kaya raya. Nah, di sini juga dikatakan di ayat yang ke-24 tadi ya, di awal-awal perikop ini, di ayat-ayat pertama di perikop ini dikatakan bahwa Maria ini tinggal di kota Nazaret, salah satu kota di Galilea. Dan kota ini dianggap hina oleh orang-orang di sekitarnya, di luar kota ini. Jadi kenapa dianggap hina? Karena orang-orang di dalam kota ini, kota Nazaret, kota Galilea, mereka memiliki kontak yang dekat ya. Jadi mereka berinteraksi dengan orang-orang non-Yahudi. Dan itulah yang membuat mereka dipandang hina oleh orang-orang Yahudi yang ada di sekitar mereka. Nah, dengan demikian maka kita melihat bahwa Maria ini tidak ada kualitas apa-apa begitu ya yang bisa terpilih untuk mengemban tugas ini. Dia hanya gadis muda sederhana begitu ya, gadis biasa saja begitu di mata orang-orang. Apalagi dia tinggal di kota di mana kota itu dianggap terhina, bukan suatu kota yang prestise begitu ya, dan prestasi Maria pun tidak terlihat begitu. Tetapi kenapa Maria begitu ya? Kenapa Maria? Nah, jawabannya adalah karena kasih karunia Allah. Di ayat 30 tadi yang kita baca, malaikat berkata bahwa Maria mendapatkan kasih karunia Allah. Dan kalau kita melihat juga di perikop yang sama di ayat sebelumnya, yaitu ayat 28, malaikat memberi salam dengan berkata, "Hai engkau yang dikaruniai." Nah, jelas di sini bahwa Maria terpilih bukan karena status sosialnya, bukan karena kehadiran dia di masyarakat gitu ya. Bukan dampak apa yang dia lakukan di masyarakat, bukan juga karena prestasi atau skill tertentu yang dia miliki. Tetapi jelas di sini dikatakan karena kasih karunia Allah.
Atau dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan karena Allah sayang sama dia, karena kasih sayang Allah kepada dia. Nah, kita melihat di sini bahwa pemilihan Maria dipilih untuk mengemban tugas sebagai ibu juru selamat. Suatu tugas yang mulia ini bukan karena dipilih, bukan karena pandangan manusia, bukan karena penilaian yang dimiliki manusia, tetapi karena penilaian Allah. Allah lah yang menilai layak atau tidaknya Maria untuk ikut serta di dalam pekerjaannya. Dan bukan berdasarkan apa yang mungkin dirasakan oleh Maria atau orang-orang di sekitarnya. Tetapi karena Allah sendirilah yang menilai Maria layak atau tidak. Karena yang di sini yang memiliki kepentingan begitu ya, yang memiliki acara begitu ya, di sini adalah Allah, bukan manusia. Maka Allah lah yang berdaulat untuk memilih siapa saja untuk bisa menjadi rekan sekerjanya. Siapa saja bisa Allah pilih gitu ya, sesuai dengan pandangan Allah untuk terlibat di dalam pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu kebenaran yang indah begitu ya sebenarnya. Bahwa Tuhan tidak pernah menilai kita dari apa yang terlihat dari diri kita. Bukan rupa kita, seperti lagu yang tadi ya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta gitu ya. Tapi hati hamba yang Tuhan lihat. Seperti itulah yang Tuhan nilai dari setiap kita. Tuhan tidak pernah melihat apa yang terlihat di depan kita. Ia tidak memandang seperti apa rupa kita, berapa banyak uang di rekening kita, atau prestasi-prestasi apa yang sudah kita lakukan. Tuhan tidak pernah memilih kita terlibat di dalam pekerjaannya dengan hal-hal remeh yang seperti itu di mata Tuhan gitu ya. Tetapi dia memilih berdasarkan kasih karunia-Nya. Dan ini merupakan hak istimewa buat saya dan saudara, buat kita semua. Kenapa? Karena Allah yang berkuasa mau memilih kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Saudara, seharusnya kita merasa bangga begitu ya, dan termotivasi. Bukannya kemudian kita berdalih, aduh nggak bisa melayani, nggak bisa melakukan ini, nggak bisa terlibat di ini dan sebagainya begitu ya. Tetapi justru kita merasa Tuhan thank you begitu ya. Tuhan kasih saya kesempatan untuk saya berada di dalam pekerjaan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kita orang berdosa, kita hina begitu ya di hadapan Tuhan. Kita bukan melakukan hal yang baik di mata Tuhan, tapi apa yang kita lakukan semua adalah kejahatan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Dia memberikan kita kasih karunia dan juga mengangkat kita, memberikan kita tempat yang istimewa, memanggil kita untuk menjadi rekan sekerjanya. Nah, saudara, karena itu marilah kita menghargai dan meresponi kasih karunia Tuhan ini dengan respon yang baik, respon yang seperti yang ditunjukkan oleh Maria, yaitu yang ditulis, dicatat di dalam ayat yang ke-38. Di sana Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara, ini respon Maria ketika dia mendapatkan panggilan Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui malaikatnya. Dan ini merupakan respon yang benar-benar satu respon yang luar biasa begitu ya. Respon yang sangat berani menurut saya. Kenapa? Karena berita yang dibawa malaikat, berita yang didengar oleh Maria bukanlah satu berita yang yang akan memberikan bukan Maria akan menerima sesuatu yang akan merubah hidupnya menjadi lebih baik, misalnya mendapatkan harta yang lebih banyak, pekerjaan yang baru dan sebagainya begitu ya. Tapi ini berita yang seorang penafsir mengatakan ini berita yang benar-benar menakutkan begitu ya. Kenapa? Karena memang di sisi lain berita ini adalah berita sukacita karena juru selamat akan lahir dan Maria terpilih menjadi bagian dari kehidupan juru selamat itu. Tetapi di sisi lain ketika Maria menerima berita itu, menerima panggilan itu, tentu saja ada konsekuensi yang akan diterima Maria. Dia tahu bahwa dia bisa saja setelah ini akan dilempari batu. Dia akan diusir oleh keluarganya, diusir dari kampung halamannya. Dia mungkin akan
pertunangannya dengan Yusuf bisa dibatalkan dan lain-lain sebagainya, satu konsekuensi yang berat begitu. Dan dia juga masih muda begitu ya, bisa jadi ini pikiran saya, bisa jadi cita-citanya juga dia harus lepaskan, mimpi-mimpinya dia harus relakan gitu demi menjadi seorang ibu dari Sang Juru Selamat. Tetapi apa yang Maria katakan? Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, ini bukan satu perkataan yang sembarangan gitu ya. Dia bukan terdorong oleh emosi pada saat itu karena bertemu malaikat lalu oh ya udah nggak apa-apa begitu ya. Tetapi Maria melakukannya dengan penuh kesadaran. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia adalah hamba Tuhan. Dan sebagai hamba maka dia harus tunduk dan taat kepada Tuhan yang memanggilnya. Dan ini menunjukkan kerendahan hati Maria yang begitu teramat besar, yang mau mementingkan kepentingan Allah dibandingkan kehendak diri dia sendiri. Dia tahu bahwa apa yang terjadi ini, apa yang nanti akan terjadi, peristiwa yang besar yang akan terjadi itu bukanlah tentang dirinya, bukanlah tentang manusia, tetapi tentang anak Allah yang akan datang lahir ke dunia menjadi juru selamat. Itulah yang harus Maria lakukan. Itulah yang diutamakan oleh Maria waktu itu. Dia tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi dia mau taat, tunduk sebagai seorang hamba kepada Tuhan, agar rencana mulia Tuhan, rencana besar yang Tuhan sudah rencanakan itu bisa terlaksana. Nah saudara, tapi bukan berarti masalahnya selesai begitu ya, bukan berarti ketika dia merendahkan diri, dia tunduk, dia taat, kemudian semua konsekuensi akan dia terima, akan hilang begitu saja begitu ya. Orang akan lupa tentangnya, tidak juga begitu. Pasti secara manusia saya yakin Maria juga takut dan khawatir begitu ya dengan apa yang akan dia hadapi di depannya. Tetapi kita melihat di sini Maria percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika dia berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ini satu kalimat yang bukan hanya kalimat yang biasa begitu yang menyerahkan diri, tetapi ini kalimat yang menunjukkan betapa dalam dan betapa kayanya iman Maria. Karena Maria mau mempercayakan hidupnya, dia mau berserah penuh kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dia percaya bahwa ketika ia memberikan diri untuk dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan memimpin dan menguatkannya di dalam segala apapun yang akan dia hadapi, apapun yang akan dia lalui nanti, di dalam dia menjalani panggilan Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita adalah juga hamba dari Tuhan kita. Dan respon yang seperti inilah yang Tuhan mau kita tunjukkan. Ketika Tuhan memanggil kita untuk terlibat dalam pekerjaannya, maka Tuhan pasti ingin kita semua menunjukkan kerendahan hati kita dan berkata bahwa Tuhan, ini aku adalah hamba Tuhan. Aku sudah mendapat kasih karunia dari Allah, maka jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, dalam masa-masa menjelang Natal ini, mari sekali lagi kita merenungkan peran kita dalam mengenapkan rencana Allah di dunia ini. Apa yang sudah kita kerjakan sebagai keterlibatan kita di dalam pekerjaan Allah? Seperti halnya Natal, bukan berbicara tentang kita, bukan tentang bagaimana keinginan hati kita dipuaskan, tetapi sepenuhnya tentang rencana Allah yang besar, tentang anak Allah yang akan lahir ke dunia. Maka setiap kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga dipanggil menjadi bagian dari kisah penebusan bagi dunia ini. Allah menghendaki keterlibatan kita sesuai dengan peran kita, sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak mengharapkan gitu ya, tidak membutuhkan keterampilan yang besar, tenaga yang kuat dan sebagainya. Tentu saja itu juga bisa diperlukan dalam pelayanan, tetapi bukan itu yang Allah mau. Allah mau ketika kita membuka hati dan memberikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Masalahnya sekarang bukan bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau. Mau atau tidak mau membiarkan Allah berkarya di dalam hidup kita
melalui hidup kita, mau atau tidak mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya di dalam Tuhan. Dan kita hanya perlu berkata, ketika Tuhan memanggil kita, kita hanya perlu berkata, Tuhan, ini aku. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, silakan berdoa, mengambil waktu berdoa secara pribadi sesuai dengan pokok doa yang akan ditampilkan. Mari mengambil waktu berdoa sejenak dan saya akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa bersama sebelum kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu, menikmati kebersamaan dengan Tuhan melalui pujian, melalui nyanyian, dan melalui firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami orang-orang yang tidak layak ini boleh mendapatkan kasih sayang oleh Tuhan, boleh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami ketika Engkau memanggil kami bisa dengan yakin dan dengan penuh iman kami berkata, ya Tuhan, ini aku, jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami bisa menunjukkan bahwa kami adalah hamba Tuhan yang tunduk dan taat kepadamu. Inilah hidup kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.